Hari ini kita lanjutkan Yohanes 3 ayat 13 sampai 21. Di situ diperkenalkan tentang siapakah Kristus, Saudara-saudara. Ya, siapakah Kristus? Nah, coba kita lihat ayatnya Yohanes 3 ayat 13. Di situ saya tunjukkan dan 1 Korintus 15 ayat 47 ya. Yang berbunyi demikian, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Manusia pertama, 1 Korintus 15:47, berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Jadi jelas, saudara, siapa manusia pertama, siapa manusia kedua? Nah, manusia pertama itu Adam. Ya, manusia kedua disebut di situ Kristus ya, saudara. Dikatakan asalnya dari surga, lalu Adam dari bawah, dari bumi, dari debu tanah. Nah, jadi ayat 13 ini memberi penekanan, saudara, bahwa Kristus yang kita percayai, yang kita sembah, yang kita layani itu, saudara, yang asalnya dari surga. Ya, jadi bukan sekedar manusia, tapi dia sebenarnya adalah Allah. Nah, Injil Yohanes menjelaskan itu, saudara, karena fokus dari Injil Yohanes itu adalah kealahan Kristus. Nah, coba kita ingat kembali Yohanes 1 ayat 1 dan 2. Saya punya terjemahan baru yang edisi 2 ya, yang baru Bapak Ibu. Bunyinya seperti ini. Pada mulanya sudah ada firman. Ya, kalau terjemahan yang biasanya pada mulanya adalah firman gitu ya, Saudara. Tapi di sini pada mulanya sudah ada firman. Firman itu bersama Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia, yaitu firman, pada mulanya bersama dengan Allah. Jadi sudah lihat, benar-benar asalnya Kristus itu bukan dari bawah, bukan dari dunia. Bahkan ketika dia diadili oleh Pilatus, saudara-saudara, Kristus pun juga mengatakan, kerajaanmu Pilatus dari dunia ini. Tapi kerajaanku bukan dari dunia ini. Nah, jadi jelas ya, saudara-saudara. Nah, firman itu berasal dari surga tadi. Pada mulanya sudah ada firman. Dikonfirmasi di 1 Yohanes 5 ayat 7 sampai 8 ya Bapak Ibu. Karena yang nulis sama Rasul Yohanes, dikatakan begini. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Ada pula 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh, air, dan darah, dan ketiganya bersatu padu. Nah, ini yang terjemahan edisi kedua. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Memang dari kekekalan, kalau kita lihat, saudara-saudara, di surga ya memang ada 3 pribadi. Nah, jadi Allah Tritunggal, saudara, itu bukan ciptaan manusia. Memang yang mencetuskan istilah Tritunggal Bapak Gereja Tertullianus ya, abad ketiga. Tapi sebenarnya ajaran ini, saudara, di dalam firman Tuhan ya sudah ada di surga, ada 3 pribadi. Nah, ketiganya adalah satu. Maksudnya satu di sini adalah esensinya atau hakikatnya atau substansinya ya, saudara. Kalau satu dikatakan satu di sini adalah Allah sudah. Jadi Bapa itu Allah, Firman itu Allah, Roh Kudus itu Allah. Nah, itu maksudnya, saudara. Jadi bukan 3 Allah. Ya, beda dengan yang Hindu itu ada 3 dewa, Ibu. Enggak, ini 3 pribadi tapi satu esensi, yaitu Allah. Nah, firman yang adalah Yesus ketika lahir, namanya baru diberikan ketika mau lahir oleh malaikat itu, engkau harus menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, satu pribadi Kristus, di situ ada 2 apa istilahnya, natur esensinya, yaitu sebagai Allah dan sebagai manusia. Ya, saya harap kita nggak bingung di situ. Nah, ayat 8, roh, air, dan darah ketiganya bersatu padu. Nah, ini sebenarnya di dalam satu kehidupan ya, sebenarnya manusia ya, saudara, seperti itu. Nah, jadi kita mengacu ke bagian yang kita pelajari, Yohanes pasal 3, saudara, dikatakan tidak ada seorang pun yang pernah naik ke surga kecuali dia yang pernah turun dari surga, yaitu Kristus, karena memang asalnya dari surga. Ya, Bapak Ibu, asalnya dari surga. Nah, kemudian di dalam peristiwa Natal, ya sampai hari ini pun masih ada yang Natalan, Natal terakhir ini Bapak Ibu ya.
ada di Facebook itu beberapa teman posting ya, Natal terakhir 31 Januari Natalan, saudara. Nah, sebenarnya mengingatkan apa? Bukan hanya sekedar kelahirannya sebagai bayi mungil ya, saudara. Tapi sebenarnya Sang Firman yang turun menjadi manusia melalui kelahiran. Yohanes 1 ayat 14, dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi namanya memang firman. Jadi bukan kata-kata ya, seperti hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan. Lalu Musa menyampaikan firman Tuhan atau siapapun menyampaikan firman Tuhan, itu maksudnya kata-kata Tuhan atau kalimat ya. Tapi firman di sini ya memang namanya siapa? Firman. Nah, firman itu pribadi Bapak Ibu, bukan kata-kata. Ya, di awal kalau kita lihat, kalau bahasa Yunani-nya itu logos ya. Kalau kita dengar istilah logos itu artinya memang pribadi, firman. Ya, saudara, bukan kata-kata lalu jadi manusia Yesus, bukan, saudara. Ya. Nah, firman itu, nah kalau ditanya di surga yang Bapa, Firman dan Roh itu wujudnya apakah seperti manusia? Ya belum, saudara. Ya, salah satu yaitu firman wujud manusia ketika ada di dalam dunia. Sebelum itu, saudara, kita nggak diberitahu wujudnya seperti apa. Yang jelas di surga, di awal itu, di kekekalan, sudah ada yang namanya 3 pribadi itu. Nah ini, saudara. Nah sekarang, jadi sudah lihat, ketika turun ke dalam dunia, lahir sebagai bayi, lalu hidup, ya di bawah asuhan kedua orang tuanya, sampai umur 30 tahun. Nah setelah itu melayani ya Bapak Ibu. Kemudian dia mati, dikuburkan, lalu bangkit pada hari yang ketiga. Setelah itu dia naik ke surga. Nah sekarang dia ada di surga. Alkitab mencatat dengan sebutan apa? Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah ini juga hati-hati. Duduk di sebelah kanan. Berarti Bapa di tengah, kemudian Yesus di sebelah kanan. Ya, lalu ditambah lagi kirinya Roh Kudus, padahal nggak ada ayatnya kirinya Roh Kudus, betul nggak Bapak Ibu? Kita nggak pernah ketemu di Alkitab Roh Kudus duduk di sebelah kiri Bapa, nggak ada. Ya, Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu iya, tapi ini sebenarnya figuratif, bukan literal seperti Bapak Ibu duduk ya kemudian di sebelah kanan atau sebelah kiri seseorang gitu ya, saudara, bukan. Nah maksudnya apa ketika dia naik ke surga Bapak Ibu? Nah itu figuratif, artinya bahwa Yesus itu sebagai anak yang diperkenan. Ya, ada ayat-ayat yang mengatakan inilah anakku yang kukasihi, anakku yang berkenan, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Ya, ada ayat begitu ya. Bahkan Yesus waktu di dunia diperkenan oleh Bapa, sampai di surga pun ya dia diperkenan oleh Bapa. Itu artinya duduk di sebelah kanan. Lalu yang kedua diberi kehormatan. Ya, saudara ya, yang memang asalnya sederajat ya, saudara, dengan Bapa di surga, ya makanya dikembalikan di sana. Dan yang terpenting, yang ketiga diberi otoritas. Kenapa, saudara? Lihat, Kristus nanti akan datang kembali sebagai hakim yang benar-benar adil, Bapak Ibu Saudara. Ya, hakim yang benar-benar adil. Dan kita kalau baca kitab Wahyu, saudara, Rasul Yohanes itu melihat apa? Tahta, kemudian melihat anak domba yang telah disembelih. Nah itu sebenarnya bicara Kristus. Ya, asalnya dari sana, kembali ke sana. Ya, malah ada yang menafsir begini. Kita semua besok kalau sudah masuk surga, kita tidak akan melihat pribadi Bapa atau pribadi Roh Kudus. Ya kan Allah itu roh. Roh Kudus juga roh. Jadi nggak mungkin kita bisa lihat. Tapi nanti di surga kita hanya bisa melihat pribadi Yesus Kristus, saudara. Ya, karena dia yang telah menjadi manusia, kemudian dia bangkit naik ke surga dalam wujud manusia. Jadi ketika di surga kemanusiaannya bukan lenyap, enggak, saudara. Istilahnya bukan kemanusiaan seperti kita darah dan daging, tapi dagingnya, tubuhnya sudah diubah. Ya, ayat Alkitab menjelaskan tubuh kemuliaan, tubuh yang baru. Nah, nanti orang percaya juga ketika mati, saudara, ketika bangkit dari kubur diubah dengan tubuh yang baru sama seperti Kristus. Wah, ini yang luar biasa, Bapak Ibu. Nah, harapan kita menantikan Kristus datang kembali sebagai hakim. Ya. Nah, kemudian ayat 14-15 dikatakan Kristus ditinggikan. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan.
supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, kita ingat ini peristiwa saudara orang Israel ketika ada di padang gurun ya, yaitu di dalam kitab Bilangan kalau Bapak Ibu nanti kita lihat bersama-sama. Nah, di sini ditunjukkan bahwa ular itu tidak selalu diartikan iblis ya Bapak Ibu ya. Justru ular di dalam bagian ini, saudara, itu merupakan simbol kiasan dari Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Ya, ini. Jadi ular sekali lagi tidak selalu diartikan iblis, setan ya, saudara, bukan. Tapi justru di Yohanes 3 ayat 14, ular yang ditinggikan oleh Musa, coba lihat saudara, Musa ini secara nggak langsung ya, berimannya kepada Kristus yang tergantung mati di atas kayu salib. Makanya Ibrani pasal 11 memberi konfirmasi, karena iman maka Musa ditolak menjadi anak putri Fir'aun. Dia lebih senang menderita bersama dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati dari dosa, karena pandangannya ia arahkan kepada Kristus. Imannya ia arahkan kepada Kristus. Nah, kita diingatkan, orang perjanjian lama itu berimannya kepada Kristus yang akan datang. Semua tokoh-tokoh perjanjian lama, orang-orang perjanjian lama berimannya kepada Kristus yang akan datang. Tapi saudara-saudara, orang perjanjian baru beriman kepada Kristus yang sudah datang, yang kita peringati di hari Natal itu. Jadi kita kembali ke bagian ini, patung ular tembaga ternyata menolong menyembuhkan yang luka. Oke, coba kita lihat Bilangan 21 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9 ya, saudara. Saya tulis di situ. Maka berfirmanlah 21:8-9 ya, bukan 4 sampai 9. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Ya, maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Jadi kita lihat maknanya Bapak Ibu. Ternyata patung ular tembaga merupakan tipologis atau gambaran dari Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Nah, kita bisa istilahnya merenungkan ya gambarannya waktu itu ya saudara. Ini saya cari gambarnya ketemu ya, patung ular, tiangnya ini ya bentuk salib juga saudara ya. Gitu ya, bentuk salib. Kalau Bapak Ibu klik ya di Google cari itu ya bentuknya kayak begini. Ya, jadi ini memang betul Musa dan orang Israel yang lain ketika memandang patung ular tembaga di sebuah tiang, sebenarnya mereka sedang memandang kepada Kristus yang mati di salib. Nah, ini gambar di sebelahnya, Bapak Ibu. Ya. Nah, orang yang sakit tadi ketika melihat patung ular karena dipagut ya, saudara mengalami luka, di kitab Bilangan nanti Bapak Ibu seluruh perikop itu dibaca, benar ketika memandang patung ular ini mereka sembuh. Nah, ini merupakan gambaran dari apa saudara? Orang berdosa itu sebenarnya sedang sakit. Di hadapan Tuhan orang berdosa itu sama seperti orang sakit Bapak Ibu. Nah, lalu bisa sembuh karena apa? Kalau kita orang berdosa itu memandang kepada salib Kristus, percaya kepada Yesus. Sembuh artinya di sini dosanya diampuni. Ya, itu antara kesinambungan perjanjian lama perjanjian baru. Makanya ketika kita belajar Alkitab, walaupun itu perjanjian baru, Bapak Ibu, bisa jadi jawabannya di perjanjian lama. Demikian juga sebaliknya kita teliti perjanjian lama, kita bisa melihat secara keseluruhan jawabannya jelas di dalam perjanjian baru. Ya, jadi yang percaya kepada Yesus, yang memandang salib Kristus di situ akhirnya diselamatkan atau sembuh dari penyakit dosa. Ya, dosanya diampuni. Bahkan 1 Petrus pasal 3 yang mengutip kitab Yesaya mengatakan apa? Oleh biru-birunya kamu telah menjadi sembuh. Nah, sembuh dari penyakit apa, saudara? Dosa. Jadi dosa yang belum dibereskan, diampuni, itu seperti penyakit. Nah, bisa sembuh, bisa diampuni melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Nah, lalu ayat 16 dan 17 dalam Injil Yohanes, nah ini bicara tentang kasih Allah ya yang terkenal itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal.
Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Ada yang tanya, kenapa Allah itu tidak mengutus malaikatnya? Ya, kenapa Allah tidak mengutus serafim, kerubim, ya, makhluk-makhluk surgawi yang lain, Bapak Ibu? Wah, ini susah ini jawabnya ya, saudara. Kenapa? Karena kita harus tahu objek penebusan itu manusia. Ya, bukan malaikat yang ditebus, bukan iblis yang sudah dilemparkan dari surga ke dunia yang menjadi sasaran penebusan, bukan. Tapi yang menjadi sasaran penebusan adalah manusia berdosa. Ya, jadi objek kasih Allah untuk manusia berdosa. Nah, untuk melakukan semuanya itu, Bapak Ibu, maka tidak ada yang lain kecuali anaknya. Oke, untuk menggambarkan situasinya, ya kita sudah tahu ya film pendek ini ya saudara. Ada yang baca MOS atau apa yang soal jembatan itu loh Bapak Ibu ya. Jembatan di atas sungai itu ya Bapak Ibu. Di situ dikisahkan apa? Ya ini katanya sih kisah nyata ya. Jadi bapak dengan seorang anak ya. Ada yang menceritakan setiap hari anaknya pulang sekolah ikut bapaknya kerja sebagai penjaga jembatan itu. Ya, tapi waktu saya lihat itu anaknya pulang sekolah, hari itu diajak papanya bekerja. Anak ini senengnya bukan main, saudara. Ya, terus dikisahkan juga gerbong itu penuh dengan penumpang yang kecanduan, penuh dengan penumpang yang stres, depresi, tanpa pengharapan, ya, saudara. Bahkan nyandu juga kan di dalam gerbong, di situ dikisahkan Bapak Ibu Saudara di gerbong itu. Jadi penumpangnya modelnya kayak begitu, saudara. Nah, singkat cerita, jadwal kereta lewat ternyata lebih cepat, ya. Dan anaknya ini kan main di sekitar situ. Kemudian karena anaknya tahu duluan kereta itu akan lewat, saudara, apa yang dia lakukan? Ya dia berusaha menolong, ya saudara ya, supaya jembatan itu bisa turun. Kemudian keretanya lewat, ya bapaknya dipanggilin nggak dengar karena jaraknya terlalu jauh ya, saudara. Kemudian apa yang terjadi setelah mendekat, kita melihat, saudara, bapaknya bingung ini, ya karena anaknya terjepit kan. Ini menolong anaknya dulu. Kalau menolong anaknya dulu, maka seluruh penumpang di dalam pesawat itu binasa. Ya, tapi kalau menolong semua gerbong di kereta, maksudnya itu, saudara, mereka mengalami keselamatan, tapi anaknya mati. Ya, nah ini pilihan yang sangat sulit ini, saudara. Kita bisa bayangkan ya, Allah Bapa waktu itu mengaruniakan anak yang tunggal ke dalam dunia, itu kalau menurut kita juga merupakan pilihan yang sulit. Ya, saudara, kalau menyelamatkan anaknya tidak dikorbankan, diutus ke dalam dunia, semua manusia itu binasa. Ya, lalu kalau semua manusia yang percaya kepadanya itu diselamatkan, dia harus mengorbankan anaknya yang tunggal itu. Dan kita melihat kisah ini, Bapak Ibu, ternyata ayahnya menyelamatkan gerbong-gerbong kereta itu dengan menutup ya jembatan sehingga bisa lewat dan bisa selamat, tapi anaknya mati terjepit, tidak tertolong. Lalu setelah itu apa yang terjadi Bapak Ibu? Semua orang yang ada di dalam gerbong itu menertawakan bapak ini kan. Ya, dianggap orang gila lah dan lain sebagainya. Mereka tidak tahu apa yang sedang dialami oleh bapak ini ketika anaknya mati. Menertawakan, mengejek dan lain sebagainya. Nah, saudara, kita bisa melihat aplikasinya apa? Relevansinya apa dalam hidup kita? Bukankah orang-orang yang ada di gerbong itu ya seperti orang-orang yang kecanduan, tanpa harapan, ya stres, penuh pergumulan, Bapak Ibu Saudara, yang ada di sekeliling kita. Ya. Dan Kristus telah datang dalam dunia mati. Ya, seharusnya mereka percaya kepada Kristus. Tapi justru sebaliknya mereka mengejek, menertawakan. Nah, itu yang terjadi ya, Bapak Ibu Saudara. Bukankah gambaran dari kita, orang yang berdosa, tanpa harapan, putus asa, ya kecanduan, ya seharusnya mati saja. Tapi karena kasihnya yang besar, Bapa boleh mengasihi orang berdosa, menyelamatkannya,
dengan memberikan anak yang tunggal. Walaupun itu satu pilihan yang sangat sulit dan itu dilakukan. Nah, oleh sebab itu biarlah kita mengasihi dia, saudara. Ya, karena dia sudah berkorban sedemikian rupa. Oke, lalu ayat 18 sampai 21 dikisahkan siapa Kristus, dia adalah terang itu. Ya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Nah, ini kenyataannya. Terang sudah datang, Kristus sudah datang, Bapak Ibu Saudara. Manusia tidak percaya padanya, bahkan menolak dia. Yohanes pasal 1 ayat 11 itu sangat jelas ya. Yesus datang pada milik kepunyaannya, tapi orang-orang kepunyaannya menolak dia. Bahkan menyalibkannya. Ya, memang konteksnya Yesus datang pada orang Israel di situ. Mereka menyalibkannya. Dan dikatakan perbuatan mereka jahat. Diistilahkan mereka suka dengan kegelapan. Nah, jadi ini satu bagian yang penting ya. Kenapa saudara? Kalau bertinggal dalam kegelapan di situ ya, suka dengan perbuatan jahat, maka ayat berikutnya 21 dikatakan membenci terang itu dan tidak datang kepada terang itu. Sebab perbuatan-perbuatan jahat ya, supaya perbuatan-perbuatan jahat itu tidak nampak, supaya nggak ketahuan ya, saudara. Tapi ayat 21 menekankan, tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Jadi ada dua hal ya Bapak Ibu, yang jahat terus tinggal di dalam kegelapan, terang sudah datang, Kristus sudah datang, tapi tidak mau, sebab kalau seandainya ada terang, maka perbuatannya nanti akan ketahuan, ya gitu ya saudara. Tapi sebaliknya, yang melakukan kebenaran, dia datang kepada terang, kemudian dikatakan supaya menjadi nyata, perbuatannya dilakukan dalam Allah, perbuatannya terus benar. Nah, jadi kalau kita sudah percaya kepada Kristus, percaya kepada terang itu, ya seharusnya kegelapan tidak ada dalam hidup kita. Ya, kita tidak hidup lagi di dalam kejahatan itu, dosa dan lain sebagainya, karena kita melihat kasih Tuhan yang sudah menyelamatkan kita itu. Oke, sedikit lagi setelah itu kita diskusi ayat 22 sampai 36 ya. Di situ kesaksian Yohanes tentang Yesus, atau sampai di sini dulu Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau didiskusikan. Sekarang ayat berikutnya Saudara di pasal 3 ya. Kesaksian Yohanes tentang Yesus di situ. Sesudah itu, ayat 22 sampai 36, Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea. Ia tinggal di sana bersama mereka dan membaptis. Tetapi Yohanes membaptis juga di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air. Orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dijebloskan ke dalam penjara. Nah, disinggung tentang baptisan air, Bapak Ibu, ya ini secara singkat ya. Tidak dijelaskan ya diselam, saudara, atau dipercik ya, enggak dijelaskan. Yang penting dibaptis, ya saudara, yang penting dibaptis. Ya, berhubungan dengan air memang iya, tapi tidak dijelaskan airnya banyak apa sedikit. Ya, seringkali kalau saya di kelas itu ya selalu ditanya, Pak, yang Alkitabiah itu yang mana? Ya, saudara. Baptisan air itu yang Alkitabiah yang mana? Diselam atau dipercik gitu ya, saudara. Ya enggak dijelaskan, yang penting dibaptis kan gitu, saudara. Ya. Nah, apalagi yang 3.000 jiwa dibaptis sekaligus itu di Yerusalem, Kisah Rasul 2, itu pakai apa? Enggak dijelaskan juga pakai air ya, saudara-saudara ya. Terus keluarga kepala penjara Ibu Lydia itu yang satu keluarga juga percaya Yesus lalu dibaptis pakai apa? Juga enggak dijelaskan. Ya toh saudara, jadi tidak usah dipermasalahkan yang mana. Ya kalau aturan gereja kita diselam ya sudah kita selam.
Ada yang dipercik, ya sudah kita percik. Yang bala keselamatan pakai bendera, ya sudah. Nah yang penting itu kan bukan tata caranya. Bahkan ketika Yesus memerintahkan di amanat agung pun, Matius 28 ayat 19-20 itu ya, kalau Bapak Ibu baca, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Juga nggak disebutkan baptislah dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dengan air, yang nggak ada juga ya, saudara. Nah memang Yohanes dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Ya tapi kan juga tidak dijelaskan, saudara, ketika dia masuk air Sungai Yordan itu seberapa dia masuk. Apakah seluruhnya? Juga enggak. Memang diberi keterangan setelah keluar dari air. Nah keluar dari air juga airnya seberapa. Nah ada yang menafsir air Sungai Yordan zaman itu tidak dalam seperti air Sungai Yordan sekarang. Nah kalau Bapak Ibu ke Israel sekarang itu air Yordan, Sungai Yordan bisa untuk berenang ya Bapak Ibu. Nah terus kita lihat di zaman Yesus ada yang menafsirkan ya zaman itu air Sungai Yordan hanya selutut. Makanya ada gambar Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis kan tidak seluruhnya masuk dalam air Bapak Ibu. Betul ya. Ada yang masuk di air, gambar itu, lalu Yesus dipercikin gitu oleh Yohanes Pembaptis. Jadi Yesus tidak ditenggelamkan atau tidak diselamkan. Ya, banyak terserah yang mana, tapi yang jelas kita mau mengerti maknanya tentang baptisan itu apa. Nah, ini yang penting. Nah, ini gambar yang saya maksud Bapak Ibu ya. Nah, airnya hanya segini nih, selutut ini. Ya, gitu. Ini masuk dalam airnya gimana? Kan sulit, Saudara. Ketika keluar dari Sungai Yordan ya disebut keluar dari air begitu ya. Oke, kita lihat maknanya apa. Waktu Yesus dibaptis kan ada suara yang terdengar. Ya, langit terbuka, ada suara yang berkata, inilah anakku yang aku kasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, ini Tritunggal juga ya, Allah Bapa bersuara, lalu pribadi Yesus di sini, lalu Roh Kudus yang digambarkan seperti burung merpati. Nah, jadi ketika saya sudah dibaptis, sebenarnya itu merupakan pengakuan dari Bapa sendiri di hadapan banyak orang bahwa saya dan saudara adalah anak-anak Allah. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, tanda kita masuk ke dalam suatu kelompok, ya, masuk ke dalam gereja lokal atau masuk ke dalam persekutuan. Nah, jadi kalau sudah dibaptis harusnya masuk setia di dalam gereja kita, Bapak Ibu. Ya, enggak hilang atau enggak tahu kemana, bukan. Ya, terus bertumbuh di sana, melayani di sana, ya beribadah dengan setia di sana. Saudara. Kita terhisap menjadi anggota keluarga Allah. Nah, gereja ini kan digambarkan sebagai anggota keluarga Allah, warga kerajaan surga. Efesus pasal 2 19-20 kalau kita baca. Jadi bukan orang asing dan pendatang di bumi, tapi kawan swarga dari kerajaan Allah. Nah, itu gereja, saudara. Ya, kita sudah melakukannya. Nah, yang ketiga, kita dibaptis itu merupakan tanda bersatunya orang percaya dengan Yesus Kristus di dalam kehidupan, kematian, dan kebangkitannya. Itu Roma pasal 6 ayat 3-8 kalau Bapak Ibu baca. Ya, tanda bersatunya kita dengan Yesus di dalam kehidupan, kematian, dan kebangkitannya. Hidup, mati, bangkit. Ya, hidup dalam kehidupan yang baru nih maksudnya ya. Mati dalam kehidupan yang lama. Ya, manusia lama kita kuburkan, istilahnya begitu. Lalu bangkit dalam kehidupan yang baru. Nah, ini ada hubungannya juga dengan lahir baru, manusia baru, hidup baru. Jadi ketika kita hidup baru, seperti nama komsel kita, ya, kelas kita ini hidup baru, jadi kita ini benar-benar menghidupi ya Kristus, menghidupi firman, ya saudara, sambil mengikis manusia lama kita. Ya, kan sudah dimatikan, jadi jangan hidupkan lagi manusia lamanya. Ya, perbuatan dosa, kejahatan, kegelapan ya jangan dilakukan lagi, saudara. Karena kita sudah bangkit ya di dalam Kristus. Nah, itu makna sederhananya begitu, saudara. Dan yang keempat, apa maknanya? Kita memiliki komitmen hidup baru, ya seperti nama kelas kita, persekutuan kita hari Rabu itu. Hidup baru di dalam Kristus, saudara. Nah, ini terus menerus ya, saudara, terus menerus. Ketika gagal ya kita berkata, aduh kok gagal. Ayo kita sadar, lalu bertobat ya, saudara, kembali ke jalan Tuhan lagi. Terus begitu, saudara.
Percayalah, Roh Kudus menolong kita, Roh Kudus memberi kekuatan kepada kita. Jadi keinginan roh dengan keinginan daging itu benar-benar ya kita bisa membedakan dan kita bisa mentaatinya, Bapak Ibu. Karena kalau kita lihat di Roma itu sangat jelas ya, keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Ya, nggak mungkin bisa melakukan keduanya, Bapak Ibu. Mesti pilih salah satu. Ya, kalau nggak ikut keinginan roh ya pasti keinginan daging. Ya, ikut keinginan daging nggak mungkin dia melakukan keinginan roh. Sebab keinginan roh dengan keinginan daging bertolak belakang, nggak mungkin. Ya, jadi ini tuntutannya sebagai orang Kristen dimanapun kita berada. Ya, walaupun di tengah dunia pekerjaan, ya pelayanan apapun, selalu godaannya ada. Ya, jangan khawatir, kenapa kok kita digoda? Yesus saja digoda kok supaya jatuh. Ya, sama, saudara. Kita juga mungkin mengalami godaan-godaan itu. Tapi percaya dan bersyukur ada Roh Kudus dalam hidup kita yang menolong kita untuk melawan godaan-godaan itu. Seperti kalimat yang diucapkan Tuhan kepada iblis, nyala iblis gitu ya. Saudara, nyala iblis. Ya, saya harap kita bisa berani dan diberi kuasa oleh Tuhan untuk sanggup mengucapkan itu. Nah, lalu ayat 25 ini soal pembasuhan ya. Ayat yang ke-25 dikatakan lalu timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Ya, ini penyucian ini secara fisik, Bapak Ibu. Ya, kalau orang perjanjian lama itu menurut hukum Taurat, nah harus dibasuh di kolam pembasuhan namanya. Ya, sebelah kanan ini bentuknya. Nah, posisinya kalau di padang gurun 40 tahun orang Israel itu di kemah suci ya, ini Bapak Ibu gambarannya. Lalu di halaman ini ada mezbah korban bakaran, lalu ada kolam pembasuhan di sini. Ya, ini secara fisik. Jadi imam-imam juga mencuci tangan, mencuci kaki. Ya, sama seperti yang saudara kita muslim lakukan ya sebelum menghadap Tuhan. Ya, karena berpedoman di sana. Nah, tetapi kita lihat saudara, waktu Yesus datang, nah ini yang harus kita renungkan, saudara, ini sudah nggak ada lagi. Kenapa? Kalau kita baca, coba Bu Elin minta tolong baca Efesus 2 ayat 14-15 ya. Kita lihat Efesus 2 ayat 14-15. Ya. Efesus 2 berapa? 14-15, Bu. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ya, makasih. Jadi sudah lihat ayat 15, sebab dengan kematiannya, kematian Yesus sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Jadi lihat yang secara fisik ya, hukum Taurat yang berhubungan dengan upacara keagamaan orang Israel itu sudah dibatalkan oleh Kristus. Makanya sekarang kita kan sudah tidak melakukan itu ya Bapak Ibu. Jadi hukum Taurat masih berlaku, masih, tapi hukum Taurat yang mana? Kan ada pembagiannya toh. Kalau hukum moral etika seperti 10 hukum masih berlaku, bahkan lebih, kalau boleh dikatakan ya lebih dalam ya, saudara. Saya sudah khotbahkan hari Minggu yang lalu kan, saudara. Kalau berzina itu ketika melakukan, nah itu berdosa, itu menurut hukum Taurat. Tapi menurut Tuhan Yesus nggak usah melakukan, tapi mengingini sudah berdosa di dalam hati dan pikiran. Lalu membunuh. Kalau menurut hukum Taurat itu menghilangkan nyawa orang. Tapi dalam perjanjian baru, Bapak Ibu, membenci saudaranya saja itu sudah sama dengan membunuh. Wah, lebih ini ya, saudara, lebih lebih dalam. Makanya Yesus berkata, ya aku menggenapi ya dalam arti itu, saudara. Nah, tapi yang upacara keagamaan Israel, nah itu yang dibatalkan. Kita sudah tidak melakukan. Kenapa? Karena itu sudah digenapi oleh Kristus.
Ya, lalu yang hukum sipil kalau melanggar dihukum ya itu masih ada. Ya kan? Seperti gambarannya DPL, anak durhaka ya kepada orang tua, lalu diseret ke kota, lalu semua orang yang lewat boleh melempari orang itu dengan batu. Ya, jadi orang yang melakukan kesalahan, kejahatan ya ditangkap masuk penjara ya, diproses masuk penjara. Itu berlaku, saudara. Nah, tapi yang sekali lagi yang upacara keagamaan orang Yahudi ya itu sudah nggak berlaku. Kenapa? Karena sudah dibatalkan oleh Kristus melalui kematiannya. Ya, jadi jelas ya. Jadi orang-orang itu tadi ribut ya sebenarnya buat apa ribut ya? Kalau dalam konteks PL ya masih melakukan. Tapi kalau dalam konteks perjanjian baru, saudara, itu sudah dibatalkan. Terjemahan lama itu sudah dilenyapkan oleh Kristus. Ya, kalau saudara baca di situ. Lalu ayat berikutnya 29 30. Ya, Yesus itu mempelai laki-laki di situ. Ada perumpamaan ya tentang mempelai. Yang punya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Namun sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar tetapi aku harus makin kecil. Nah, ini yang bicara Yohanes Pembaptis, saudara-saudara. Ya, siapa sahabat mempelai laki-laki? Ya Yohanes Pembaptis. Ya, dan dikatakan apa? Ia harus makin besar, yaitu mempelai laki-laki Kristus, tetapi aku harus makin kecil. Dia harus makin bertambah-tambah, aku harus makin berkurang-kurang. Nah, itulah sukacita. Ya, berarti ini mengajarkan apa? Kerendahan hati, Bapak Ibu. Yang lalu kita sudah bahas ya, kesombongan itu merupakan penghalang, bukan hanya dibenci Tuhan, salah satu 7 dosa maut. Nah, itu Billy Graham buat buku kecil ya, saudara-saudara. Salah satu 7 dosa maut itu adalah kesombongan yang dibenci oleh Tuhan. Tapi sebenarnya kesombongan itu juga merupakan apa, saudara? Halangan untuk mendapatkan anugerah Tuhan. Ya, untuk mendapatkan pengampunan. Kenapa? Karena merasa mampu. Ya, saya masih ingat ya, yang lalu itu uangnya yang jadi Tuhan. Ya, masih punya uang banyak, jadi nggak perlu Tuhan, nggak perlu yang lain. Walaupun di rumah sakit lama pun nggak apa-apa, masih bisa bayar. Tapi ketika sudah punya uang banyak, bisa bayar rumah sakit berhari-hari, mungkin berbulan-bulan, dan penyakitnya nggak sembuh, nah barulah ingat Tuhan bahwa uang yang banyak sekalipun, ya bisa bayar rumah sakit bagus sekalipun, tidak bisa menyelamatkannya. Makanya bagian ini mengajarkan seperti Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu nabi yang besar loh, saudara-saudara. Ya, bahkan dipersiapkan untuk mendahului jalan Tuhan Yesus. Ya, harusnya dia menuai banyak pujian sebenarnya. Tapi dia jaga hati, ya, dan dia selalu berkata enggak. Bahkan ketika ketemu Kristus dia berkata apa? Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dengarkanlah dia. Bukan aku yang diutus, tapi dia. Aku hanya mempersiapkan jalannya. Dan sekarang dia sudah datang. Jadi orang-orang harus datang kepadanya. Bahkan muridnya Yohanes Pembaptis yang namanya Andreas dan Petrus itu kan ikut Yesus, saudara-saudara. Karena Andreas menyadari dia bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Dan di situ ada Kristus, muridnya ikut. Nah, biasanya kalau kita kehilangan murid, kehilangan pengikut, perasaan kita gimana ya, saudara ya? Tapi Yohanes Pembaptis sadar bahwa dia itu adalah Kristus. Dia harus makin besar. Aku yang harus makin berkurang-kurang. Nah, ini sikap kerendahan hati yang luar biasa yang Tuhan terus ingatkan melalui firman-Nya. Ya, kita semua belajar untuk itu. Lalu ayat 31 sampai 36 diulangi lagi ya Bapak Ibu tentang asalnya Yesus, yaitu dari surga. Dan kita lihat saudara, bukan hanya pribadi Yesus yang ditolak, ajarannya pun juga ditolak. Ya, betul kan? Ayat 36, ayat yang terakhir, siapa saja yang percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi siapa saja yang tidak taat kepada anak, kepada Yesus, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap tinggal di atasnya. Siapa yang percaya kepada anak, pada Yesus, beroleh hidup yang kekal. Ini kunci dari Yohanes pasal 3 ya Bapak Ibu. Tetapi siapa yang tidak taat, ya dalam hal ini juga percaya kepada Kristus, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah, mendapatkan
hukuman, saudara. Jadi setelah kita mendapat kasih Tuhan, setelah percaya kepada Yesus, apakah yang harus kita lakukan? Ya, saudara, jawabannya simpel, tapi melakukannya berat. Yaitu apa? Menghidupi firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Ya, hidup sesuai firman di dalam pekerjaan kita, walaupun tantangannya, godaannya berat, dan godaan tantangan itu seperti apa? Musa ketika di Mesir. Kalau saudara baca kembali ke Ibrani 11 tadi, saudara, buat apa menikmati kesenangan tapi dari dosa? Ya, menikmati kesenangan tapi tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, Musa bisa memilih. Akhirnya dia pilih hidup sengsara, menderita bersama dengan Tuhan, tapi kedapatan di hadapan Tuhan benar. Nah, pertanyaannya malam ini, Bapak Ibu Saudara, bisakah kita menghidupi firman itu di segala situasi, dimanapun kita berada? Nah, saudara yang sanggup menjawabnya. Amin. Ya, Yohanes pasal yang keempat, kita lanjutkan, saudara. Yesus dan perempuan Samaria. Itu ya judulnya. Pasal 4 ayat 1 sampai 45. Ya, tidak secara keseluruhan ya kita bahas. Kita sudah jelas ya kisahnya ini ya, saudara-saudara ya. Nah, itu ya. Kondisinya siang hari, jam 12, tengah hari, panas. Kita berkata Yesus letih, haus, lalu minta air minum ya di sumur itu. Kemudian di dalam dialog itu, wanita Samaria ini berkata, "Masakah engkau orang Yahudi minta air kepadaku orang Samaria? Sebab Yahudi dan Samaria bermusuhan." Ya, tidak bersahabat. Loh, Yesus Tuhan Allah kok letih? Ya, jadi manusia, saudara-saudara. Dia juga pribadi Allah, dia juga manusia. Ini yang harus kita ingat ya. Ini keunikan dari ajaran Kristen. Jadi dia bisa lapar, letih, haus, bahkan apa saudara? Mati. Makanya ayat tadi mengatakan sebagai manusia ia mati. Ya. Oke. Nah, perjalanan Yesus dari Yudea ke Galilea. Itu jaraknya berapa, saudara? Coba kita lihat ya. Yesus meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea, melintasi Samaria, masuk ke sebuah kota, ayat 3 dan 4, kota Sikar. Yesus sangat letih karena perjalanan dan tiba di sebuah sumur Yakub, hari kira-kira pukul 12 siang. Nah, ini menunjukkan kemanusiaan Yesus bisa letih dan haus. Memang Injil Yohanes penekanannya kealahan Yesus, tapi kemanusiaan Yesus juga ditunjukkan di sana. Nah, jadi sudah lihat tadi dari mana? Dari Yudea kembali ke Galilea ya, dari selatan Yudea kemudian ke Galilea di utara, Bapak Ibu. Lalu melewati Samaria, ada di tengah. Ya, sama seperti kita ke Jawa Timur dari Jawa Timur ke Jakarta lewat Jawa Tengah ya, Bapak Ibu ya. Demikian juga sebaliknya. Nah, di Samaria, kemudian di sebuah kota Sikar. Saudara bisa bayangkan ini jaraknya lumayan jauh ya, bisa dicek saudara-saudara berapa. Nah, kemudian ayat yang ke-7, datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Bagaimana mungkin engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang perempuan Samaria? Adapun orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Terjemahan lama mengatakan, adapun orang Yahudi tiada beramah-ramahan dengan orang Samaria. Berarti ini kan musuhan ini, saudara-saudara. Nggak ramah. Iya toh. Ditanya aja mungkin jawabnya ketus gitu ya, saudara ya. Keras, kaku gitu. Ya, orang nggak ramah kan begitu. Ya, kita bisa lihat situasinya. Saudara sudah siang, panas-panas, haus, ya. Lalu Yesus berkata, "Berilah aku minum." Nah, perempuan itu berkata, "Bagaimana mungkin engkau orang Yahudi minta minum kepadaku seorang perempuan Samaria?" Kira-kira perasaan Yesus waktu itu gimana ya, Bapak Ibu ya? Walah mau minta minum aja kok dilihat dari bangsa apa? Ya, keturunan apa, saudara? Ini kan jadi ribet urusannya. Ya toh? Tapi itulah yang terjadi. Nah, coba kita lihat. Bangsa Samaria ini siapa? Nah, ini memang latar belakangnya ada di Perjanjian Lama ya, Bapak Ibu. Bangsa Samaria adalah campuran
antara bangsa Yahudi dengan bangsa non-Yahudi waktu pulang dari Babel. Makanya kitab Zakaria, khususnya Maleaki, itu kan menegur keras. Ya, karena bangsa Yahudi sudah bercampur. Ya, harusnya nggak boleh, saudara. Tapi sudah terlanjur melakukan pelanggaran itu, dan akhirnya ini sejaman dengan Esra. Maaf, sejaman juga dengan Nehemia, ya, Bapak Ibu. Akhirnya melakukan pengampunan dosa. Jadi hamba Tuhan ini minta ampun karena Israel, Yahudi sudah kawin campur, dan itu dosa di hadapan Tuhan. Sampai hamba Tuhan ini minta ampun, ya, saudara. Bahasa campuran. Nah, ini penyebabnya. Ya, mereka beragama Yahudi dan kafir, bahkan kekafiran dalam konteks ini adalah penyembahan berhala lebih dominan. Nah, akhirnya bangsa Israel menolak ajakan Samaria untuk bersama-sama membangun bait suci di Yerusalem. Ya, ketika sudah ditentukan mau bangun lagi, nolak, ya, karena sudah beda nenek moyangnya. Itu bangsa Samaria. Nah, ini alasannya, Bapak Ibu. Makanya perempuan Samaria tadi berkata, loh, engkau orang Yahudi kok minta air? Aku orang Samaria. Bukankah sejarah sudah mencatat itu bermusuhan sejak awal? Bayangkan saudara ya, sejak perjanjian lama loh, masih diingat seperti itu. Nah, penolakan ini membuat bangsa Samaria membangun bait suci di atas gunung Gerisim, ya, sebelah kota Sikar tadi ada gunung Gerisim. Nah, ini menimbulkan permusuhan di antara kedua bangsa tersebut. Makanya Tuhan mengatakan Allah itu roh, barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Tidak seperti kamu, bangsa Samaria, menyembah Allah di gunung Gerisim, ya, menyembah bukan Allah Israel, ya, tapi ya penyembah berhala itu. Jadi Allah itu roh, mendekatinya, menyembahnya dengan roh dan kebenaran, bukan secara fisik tapi secara rohani, ya, dimanapun berada, di Yerusalem, ya, konteks saat itu. Nah, yang terpenting yang kita renungkan dari penginjilan pribadi Yesus, ya, dengan perempuan Samaria, Bapak Ibu. Ya, ada saatnya KKR yang hadir banyak, tapi ada saatnya pribadi-pribadi. Yohanes pasal 3, Yesus berbicara secara pribadi dengan Nikodemus. Pasal 4, Yesus berbicara secara pribadi dengan perempuan Samaria. Nah, dari diskusi itu kita melihat, saudara, pengenalan perempuan Samaria terhadap Yesus ternyata meningkat. Ya, di dalam pasal 4 ayat yang ke-9 dikatakan, ya, kata perempuan Samaria itu kepadanya, bagaimana mungkin engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Adapun orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jadi yang pertama, menganggap Yesus sebagai orang Yahudi. Engkau. Ya, ini kan masih samar, ya, saudara. Engkau orang Yahudi. Tapi ketika terus dialog di situ, Bapak Ibu lihat ayat yang ke-11, perempuan ini tidak mengatakan engkau lagi, tapi menyebutnya Tuhan. Ya, terjemahan aslinya itu Tuhan. Orang yang dihormati, ayat 11 dan ayat yang ke-15, ya, ayat yang ke-11. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu, Tuhan? Ayat yang ke-15. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Karena Yesus berkata apa? Kalau engkau tahu yang minta air minum ini siapa, maka engkau kalau mau air yang kuberikan, Yesus berkata apa? Kamu tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Bahkan akan terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Setelah itu perempuan itu menjawab, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus lagi dan tidak usah lagi datang ke sini untuk menimba air. Nah, sudah mulai masuk. Ini strategi misi, ya, Bapak Ibu, ya. Dari membicarakan hal yang umum menuju ke hal yang khusus, yaitu apa? Urgensinya kebutuhan dasar manusia, yaitu apa? Kehausan rohani, dan Yesus memberikan air hidup yang bisa memuaskan dahaga rohaninya. Setelah itu Yesus mengatakan apa? Panggil suamimu. Wah, ini saudara mulai, ya, saudara. Panggil suamimu. Lalu menjawab apa? Loh, suaminya banyak, saudara, ya, ada 5, bahkan yang sekarang itu bukan suaminya. Wah, ini pemecah rekor ini, saudara, sampai 6, dan itu pun bukan suaminya sekarang. Lalu
Setelah itu ayat 19, kata perempuan itu kepadanya, Tuan, nyatalah sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Mengerucut lagi ya, dari engkau orang Yahudi, kemudian Tuan yang dihormati, lalu nabi. Nabi itu punya pandangan yang jauh ke depan, bisa melihat ya orang. Saudara ya, bisa melihat keadaan orang itu. Ya, masa lalu dan masa depan. Nah, itu nabi, saudara. Dan ayat 19 muncul di situ pengenalannya yang terus bertambah. Lalu ayat 25, 26 kalau saudara lihat ya dari dialog itu. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias yang disebut juga Kristus akan datang. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berbicara dengan engkau. Langsung sudah lihat di situ menunjuk kepada Mesias yang diurapi sang pembebas. Nah, pengenalan yang terus meningkat itu dikehendaki oleh Tuhan. Nah, ini merupakan pertumbuhan rohani yang sejati ya Bapak Ibu. Menuju kepada kedewasaan penuh sampai serupa dengan Kristus. Saya dan saudara ya, ketika menjalani kehidupan Kristen kita, ya kita juga bertumbuh ya. Makanya di pasal 3 dari lahir baru, lalu menjadi manusia baru, lalu hidup baru. Dari lahir sampai sekarang kan bertumbuh Bapak Ibu. Benar ya? Dari bayi sekarang kita dewasa bahkan tua. Ya. Nah, itu kan bertumbuh. Demikian juga hidup kekristenan kita. Kita sudah berapa lama menjadi orang Kristen? Ya, pertanyaannya kita bertumbuh enggak secara rohani? Apa artinya bertumbuh secara rohani? Coba Bu Erlin baca 2 Petrus 3 ayat 18. Jadi apa definisinya? Kita ini bertumbuh secara rohani. Bertumbuh secara iman ya di dalam Kristus. Petrus memberi definisinya. 2 Petrus 3 ayat yang ke-18, ayat terakhir itu. Ya, 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Ya, amin. Makasih. Bertumbuhlah dalam anugerah dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Bertumbuh di sini ya, ada dua hal, bertumbuh dalam anugerah, bertumbuh dalam kasih karunia, dan bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Semakin hari semakin mengenal Tuhan melalui apa? Ya, belajar firman. Saudara-saudara. Ya, siapa itu? Teolog yang berkata, kalau pengen tahu Yesus yang benar, ya ada di Alkitab. Kalau kita pengen tahu Yesus yang lain, di luar Alkitab sana, nanti Yesus lain itu ceritanya. Ya toh? Kalau mau ketemu Yesus yang sejati, Yesus yang benar, ya bacalah Alkitab, teliti Alkitab, pelajari Alkitab seperti malam hari ini. Bahkan Paulus pun mengatakan kepada jemaat Kolose, belajarlah untuk mengenal Kristus. Itu tensinya terus-menerus Bapak Ibu. Ya, nggak ada tamatnya. Nah, tamatnya kapan? Ya ketika kita menghadap Bapa di surga. Itu tamat. Tapi sepanjang hidup di dunia ini, kita terus bertumbuh, kita terus semakin mengenal Kristus. Ya, keindahan Kristus, salib Kristus, saudara. Lalu melihat diri kita yang berdosa ini bagaimana. Nah, itu sangat berpengaruh di dalam pertumbuhan kita, saudara. Ya, itu. Jadi perempuan Samaria juga kalau kita lihat ya, bertumbuhnya begitu kan tadi, dari engkau orang Yahudi, lalu Tuan, kemudian Nabi, lalu Mesias. Ya. Mungkin awal-awal kekristenan kita juga berkata, siapa Yesus? Nah, ini biasanya ya yang mengalami mujizat. Oh, dia penolong. Dia bisa menyembuhkan sakit penyakitku. Dokter sudah angkat tangan, aku berserah. Lalu Yesus menyembuhkan dengan mujizatnya. Ya bisa Bapak Ibu. Tapi tidak berhenti di situ ya. Masih ingat tanda dan mujizat ya, pasal berikutnya yang akan datang kita akan pelajari. Dan Injil Yohanes, saudara, sangat banyak ya, berapa kali disebut tentang tanda mujizat. Ya, jadi mujizat itu yang namanya tanda loh. Masih ingat ya, Pak Ambang juga pernah menyampaikan, saudara, tanda belok kanan. Nah, saudara sebenarnya berhentinya di tanda itu atau saudara belok kanan umpamanya? Nah, belok kanan. Nggak ada yang berhenti di tanda itu kan. Ke mall, toilet,
ke situ tandanya. Terus berhenti saudara di situ, lalu maaf buang air kecil di situ kan enggak. Mesti menuju ke tujuannya. Nah demikian juga orang Kristen yang mengalami mujizat itu sebenarnya masih separuh perjalanan. Belum ke tujuan yang sesungguhnya yaitu Kristus. Ya kan? Nah jadi bukan anti mujizat, enggak. Saya percaya juga ada mujizat. Tapi itu masih separuh perjalanan saudara. Dan harus diselesaikan sampai kepada pengenalan akan Kristus. Nah itu pertumbuhan rohani yang sejati, itu kedewasaan. Walaupun memiliki masa lalu yang buruk seperti perempuan Samaria ini, memiliki 5-6 suami, tapi Yesus menerimanya ya saudara. Kalau saudara baca ayat berikutnya, akhirnya perempuan ini jadi penginjil, ya, menceritakan Yesus, seolah dia kuburkan masa lalunya itu, Tuhan sudah ampuni masa lalunya itu, lalu dia hidup baru. Karena Alkitab mengatakan dia tanggalkan tempayannya, ya, dia tanggalkan semuanya, maknanya tanggalkan kehidupan lamanya, kemudian dia hidup baru dan akhirnya dia melayani Tuhan, bersaksi saudara. Dan Alkitab mengatakan seisi kota Samaria percaya Yesus. Wah ini kan luar biasa, ya, dari satu orang. Nah ayat 28, akibat pengenalan akan Yesus dikatakan apa? Dia meninggalkan tempayannya. Ya maknanya meninggalkan hidup lamanya. Sudah memiliki lebih dari 5 suami ya, sudah dia tinggalkan karena yang ke-6 pun tadi Tuhan Yesus mengatakan ya bukan suaminya juga. Akhirnya dia lari pergi ke kota Samaria. Ada tindakan ya. Seringkali orang hanya janji, aku harus begini, hanya resolusi saja, saudara. Tapi nggak ada actionnya. Tapi perempuan Samaria mengajarkan kepada kita bukan hanya janji tinggalkan, tapi benar-benar tinggalkan. Dan actionnya apa? Melayani Tuhan apa saudara? Pergi ke kota Samaria, menceritakan orang-orangnya, ya sebangsanya itu, ada tindakan bahwa dia pernah bertemu dengan Yesus yang tahu segala sesuatu yang sudah dia lakukan. Nah, dia Nabi, Mesias, yang dijanjikan oleh Nabi Perjanjian Lama itu. Dia bersaksi, berkata pada orang yang ditemunya tentang pengalaman pribadinya setelah bertemu dengan Yesus Kristus. Perempuan Samaria yang bersaksi memberitakan Yesus. Dan seisi kota Samaria, kata Alkitab, saudara, coba ayat yang ke-39, Bu Elin, pasal 4, ayat 39 sampai 42. Yohanes 4, 39 sampai 42. Yohanes siapa ya? Iya, pasal 4. Yohanes 4 ayat 39 sampai 42. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal kepada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Amin. Jadi saudara, ini luar biasa ya. Perempuan Samaria menginjil, kemudian orang-orang kota Samaria itu percaya, bukan hanya kepada perempuan Samaria itu, tapi langsung ketemu Yesus di situ. Wah, ini penginjilan yang berhasil ya. Dan ada pengakuan apa? Kami tahu bahwa Yesus itu benar-benar juru selamat. Wah, ini KKR loh saudara ya. Satu kota, bahkan satu bangsa ini ya, Samaria bisa dimenangkan bagi Tuhan. Ya, oke, kurang sedikit lagi, saya lanjut, saudara. Nah, disinggung tentang ladang-ladang. Ya, mengapa harus bersaksi? Ya, ayat 35-36. Karena ladang-ladang sudah menguning dan siap untuk dituai, kata Tuhan.
Ya, ini merupakan figuratif dari ladang penginjilan, ya, telah menguning dan matang, siap dituai, ya, penuaian jiwa-jiwa bagi Tuhan. Dan diutus oleh Yesus secara langsung itu perempuan Samaria, ya, istilahnya begitu. Nah, hasilnya ayat yang sudah kita baca. Banyak orang Samaria menjadi percaya Yesus. Bahkan lebih banyak lagi orang Samaria yang percaya. Orang Samaria telah mendengar dan tahu bahwa Yesus adalah juru selamat dunia. Yesus tidak memandang orang, siapapun bisa dipakainya. Ya, perempuan Samaria yang berdosa seperti itu, Bapak Ibu, ya, kita bisa diingatkan di situ, ya. Kalau sudah berubah, bertobat, ya, Yesus bisa pakai orang yang seperti itu. Jadi Yesus tidak memandang orang, siapapun bisa dipakai untuk kemuliaannya. Oke, sampai di sini dulu.